Pada saat kami kencan pertama atau first impression dengan mobil ini, kami bilang mobil ini adalah yang paling worth it dan sangat baik value for money-nya. Tapi saat ini, selama tes jangka panjang, apakah masih demikian? Yuk, kita cari tahu lebih banyak. Ini dia Suzuki Baleno. Yes, ini adalah Suzuki Baleno generasi terbaru. Mobil ini dengan PD-nya menantang rival berat di kelasnya yang galak-galak teman-teman. Ada apa aja? Ada Toyota Yaris, ada Honda City Hatchback, dan juga ada Mazda 2. Itu galak-galak teman-teman. Tapi Suzuki percaya diri karena dia punya modal kuat, yaitu harga jual yang terjangkau. Tapi ternyata nggak hanya harganya yang terjangkau dan menarik, mobil ini juga punya hal lain yang jadi keunggulannya. Pertama, dari desainnya teman-teman. Walaupun pada sesi first impression itu kami udah menyinggung soal desainnya, tapi nggak apa-apa, karena ini autotest supaya lebih lengkap kita jelasin lagi. Secara desain, memang perubahan dari Baleno yang lama dengan yang baru ini cukup radikal teman-teman. Secara umum, menurut kami desainnya not bad lah. Cukup panjang memang perjalanannya Baleno sampai jadi seperti ini. Dari awalnya sedan agak tinggi, lalu jadi hatchback, sekarang jadi hatchback yang bodinya pendek. Suzuki ini emang kadang-kadang ya. Kini, Baleno mengusung fascia baru yang ada sentuhan Puzo-nya. Ya kan? Lihat deh ini, ada 3-point signature LED. Gesture ke belakangnya pun rasanya agak mirip Puzo juga. Buritannya memang lebih segar tampilannya. Bentuknya kini lebih mancung dan menurut kami, Suzuki coba hadirkan sentuhan klasik yang dipadukan dengan unsur yang sporty. Iya, dimensi mobil ini sebenarnya tak berubah drastis dari yang lama. Hanya sedikit lebih pendek untuk urusan tinggi dan juga sedikit memanjang. Tapi menariknya untuk urusan wheelbase masih sama. Baleno ini adalah mobil city car dengan ground clearance yang paling cingkrang di kelasnya, 160 mm. Dan itu ngebuat mobil ini jadi cukup fleksibel. Mumpung di belakang kita cek juga akomodasi ya teman-teman. Kita buka ya. Bagasinya layaknya city car yang cukup lah untuk bawa barang-barang harian. Tapi satu hal yang jadi catatan kami adalah mobil ini, lips bagasinya ini agak tinggi. Jadi kalau kita naikin barang, koper atau galon gitu ya, agak sulit untuk nanti mencapai ke lantainya. Untuk urusan interiornya ya menarik sih, khususnya di bagian depan teman-teman. Kokpitnya kelihatan canggih, kelihatan mewah dan mahal mobil itu. Tapi di belakangnya terkesan B aja. Apalagi Suzuki nggak ngasih ini nih seat pocket di belakang sini, walaupun fasilitasnya lumayan lengkap teman-teman. Ada blower AC, ada USB port, dan di belakang sini nggak ada armrest. Tapi ya untuk city car enak lah untuk jalan di perkotaan. Sejak awal kami sebenarnya penasaran teman-teman, bagaimana jadinya ketika mesin R3 atau XL7 dipasangkan ke sebuah city car yang bodinya compact kayak Suzuki New Baleno ini. Dan ternyata menyenangkan sekali. Suzuki Baleno sekarang pakai mesin K15B. Yes, kapasitasnya sekarang tembus 1500 cc. Jadi udah sama nih dengan rival sekelasnya. Tenaga dari mesin 1500 cc-nya ini tembus 104,6 PS di 6000 rpm. Dan torsi 138 Nm di 4400 rpm. Memang sih, figur tenaganya tergolong yang paling kecil di kelasnya. Tapi, sepengetahuan kami, ini udah pas kok untuk sebuah city car. Oh iya, transmisi Baleno ini juga tergolong old school. Baleno pakai transmisi otomatis konvensional atau hidrolis 4 percepatan. Memang sih, transmisi kayak gini mungkin lebih murah secara perawatan dan juga lebih awet. Tapi karakternya ini cukup beda dibanding city car di kelasnya. Karakter transmisi dari Suzuki New Baleno ini memang karakternya cukup unik teman-teman.
nggak ngeselin banget sih, tapi kalau bisa mendapat sebuah transmisi yang karakternya kayak Mazda 2 Sedan, otomatis 6 percepatan yang responsif, kami akan sangat senang sekali. Atau kalau Baleno ini transmisinya diganti dengan CVT layaknya Yaris atau City Hatchback pun rasanya nggak masalah. Tapi ya ini yang didapatkan sama pembeli New Baleno nanti, dan menurut kami sih ya fine so fine lah. Anyway teman-teman, perpaduan antara mesin dan transmisinya ini ngebuat kombinasi yang efisien sekali. Kami tes, untuk konsumsi bakarnya ternyata cukup impresif. Dan awalnya kami sempat ragu dan mengulang berkali-kali pengetesannya. Tapi ternyata tetap Baleno ini sangat irit. Kami tes untuk rute harian di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Suzuki Baleno mampu meraih angka 14,6 km per liter untuk konsumsi BBM rata-ratanya. Sedangkan di rute tol yang lebih konstan dan cepat, kami tes dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Baleno ini mampu meraih angka 19,3 km per liter untuk konsumsi BBM rata-ratanya. Well, untuk mesinnya ini termasuk yang komplit. Mesinnya enak buat sehari-hari, irit pula. Pas nih buat mobil tempur harian di kala BBM lagi mahal. Kalau lagi ngetes sebuah city car, kami selalu tertarik untuk mengulik bagaimana handlingnya. Ternyata di Suzuki Baleno ini, walaupun ground clearance-nya dibuat lebih tinggi, tapi pengendaliannya tetap sangat-sangat baik teman-teman. Mobil ini diplot dengan suspensi yang cukup medium, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras juga, nggak terlalu sporty juga, dan itu membuat handlingnya cukup presisi ternyata. Yang asik juga, setirnya menyenangkan teman-teman, punya karakter yang menyenangkan, feedbacknya terasa dan juga cukup direct. Apalagi ini setirnya dikasih model yang flat bottom kayak gini dengan banyak tombol-tombol di sini. Jadi terkesan mobil yang bukan mobil yang polos, bukan mobil yang murah, dan mobil ini rasanya kaya akan fitur. Anyway, balik lagi ngomongin soal suspensinya. Suspensi dengan karakter yang seperti Baleno ini ngebuat mobil ini jadi lebih pas untuk perkotaan. Nggak yang sporty banget layaknya Mazda 2 atau City Hatchback, tapi juga nggak seempuk Toyota Yaris teman-teman. Jadi ya hemat kami, racikan handling dan suspensinya ini memang diplot untuk mobil yang daily use, mobil yang nyaman dipakai di perkotaan, dan juga ini adalah mobil yang menyenangkan untuk dikendarai. Setelah kita mengetes mobil ini dalam jangka panjang teman-teman, kita jadi tahu kekurangan dan kelebihannya. Mari kita rangkum dan kita sekalian juga ngebahas fitur-fiturnya. Kita mulai dari kelebihannya dulu teman-teman. Pertama, mobil itu hadir dengan fitur keselamatan yang jempolan. Mobil ini punya airbag yang banyak teman-teman, ada 6 buah airbag. Di sini, di depan juga, di samping-sampingnya juga ada. Selain itu, platformnya dia pakai yang hardtech, khasnya Suzuki kekinian. Kalau kita ngomongin airbag, rival-rivalnya, Yaris aja masih 3 teman-teman. Ada sih yang 7 sebenarnya, tapi harganya jauh banget dari ini. Kedua, mobil ini hadir dengan fitur yang canggih teman-teman. Khas fitur di pesawat tempur. Lihat nih, ada head-up display yang bisa menampilkan banyak informasi. Walaupun ini terkesan gimmick, tapi setidaknya dengan ada fiturnya ini, ya kita bisa menang-mending lah. Kelebihan selanjutnya adalah mobil ini hadir dengan mesin yang irit banget. Jadi pas ya buat teman-teman yang nyari city car, tapi nggak pengen keluar budget banyak untuk urusan bensin, ini pilihannya teman-teman. Dan kelebihan terakhirnya adalah mobil ini yang paling terjangkau di kelasnya. Harganya sangat-sangat menarik, 260 sampai 280 jutaan, dan di kelasnya mana coba yang semurah itu? Nggak ada teman-teman. Setelah kita bahas kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangannya teman-teman. Mobil ini yang pertama, sebenarnya secara tampilan kokpit tuh cukup mengesankan lah. Tapi sayang, head unit ini agak nggak proporsional, alias kekecilan dibandingkan dengan panelnya ini. Meski demikian, head unit ini punya fitur untuk menampilkan kamera belakang yang resolusi lumayan bagus. Kekurangan selanjutnya menurut kami adalah mobil ini pakai transmisi yang kurang asik teman-teman. Ya kayaknya kalau dikasih CVT nambah dikit nggak masalah lah. Tapi CVT Suzuki kekinian nggak ada ya. Apa kita beli Celerio bekas? Kekurangan selanjutnya yang masih berhubungan dengan transmisi adalah mobil ini nggak dibekali dengan pedal shift.
Sayang padahal mobil dengan sistem otomatis konvensional kayak gini rasanya pas untuk pakai pedal shift. Selain itu, mode di transmisinya pun agak kurang fleksibel. Dan kekurangan terakhir adalah menurut kami, walaupun mesinnya ini adalah mesin yang enak, mesin yang irit, tapi sayang figur tenaganya itu nggak sebesar rival-rival di kelasnya. Atau bisa dibilang Baleno ini adalah yang paling kecil tenaganya. Ya memang kalau kalian nyari mobil sekedar untuk harian, nggak peduliin spesifikasi segala macem, mobil ini pas. Tapi jadinya nggak bisa sombong dikit lah ke rival-rival di kelas. Setelah kita mengetes mobil dalam jangka panjang, udah cari tahu juga kelebihan kekurangannya, well, kesimpulannya menurut kami masih sama dengan yang pernah kami bahas pada saat first impression. Mobil ini adalah yang paling worth it di kelasnya dan punya value for money yang paling baik. Bayangkan, dengan harga 260 sampai 270 jutaan, kalian dapetin sebuah mobil city car yang kayak gini, desainnya bagus, terus juga aman secara fitur keselamatan, mesinnya enak dan irit, apalagi ada fitur canggih head-up display-nya. Swear deh teman-teman, rasanya kalau kalian masih kaum mendang-mending kayak gue kayak gini, mobil ini adalah mobil yang paling menarik buat dipilih. Karena harganya terjangkau dan juga segala kelebihan yang udah tadi kami sebutkan. Menurut kalian gimana teman-teman? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga nih, tonton video dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Sekian teman-teman, kalau gitu gue pamit, stay safe dan bye-bye.